Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada berita yang cukup mencengangkan dari dunia perhabiban kaum muslimin. Ada seorang muhibbin yang membongkar fakta tentang adanya makam keramat palsu yang dikelola oleh seorang habib, dan habib ini merupakan ketua sufi sedunia atau pimpinan sufi sedunia. Dan yang mencengangkan kaum muslimin, dari bisnis kuburan palsu tersebut, ya, muhibbin ini mengaku bahwasanya mereka setor uang infak dari kuburan keramat palsu itu. Ya, sekali setor minimal 5 karung uang kaum muslimin. Luar biasa fantastis ya. Ini bisnis yang sangat menjanjikan. Makanya di Jawa itu banyak sekali kuburan-kuburan yang dikeramatkan kaum muslimin. Bahkan kuburan-kuburan palsu itu juga banyak. Ternyata modus di balik kuburan-kuburan keramat itu ada bisnis fulus yang sangat menjanjikan. Ya, kita bisa bayangkan kaum muslimin, satu kali menyetor uang minimal 5 karung ke Habib Lutfi. Coba. Dan itu dari satu kuburan palsu kaum muslimin. Bagaimana dengan kuburan-kuburan yang lain yang dikelola oleh orang yang lain atau mungkin habib yang lain? Betapa luar biasanya. Makanya tanpa bekerja, ya, bisa ongkang-ongkang kaki, uang ngalir sendiri kaum muslimin. Ya, caranya gampang, buat kuburan keramat palsu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Coba kita langsung saja simak pengakuan dari muhibbinnya Habib Lutfi bin Yahya kaum muslimin. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang ke Bireng, nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Tisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Tumenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Ketempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya, itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin, makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu, saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong. Jadi itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa aku yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, Kang Sairi sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Nah, ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana? Di Bojongsari, nelpon saya. Kang, nyun sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi. Terus saya lihatkan, si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap hormat, karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Mutalimin di Pekalongan, di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu terus saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut
rutinan Jemaat Habib Lutfi, Sibtu Duro sama Rotib Al-Hadad. Jadi dua hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Sudah lebih dari 4 menit. Terus nggak apa-apa. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Saksinya ada istri saya, ada Muhyiddin yang dari Bojong Sari, namanya Tak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Bib ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu. Dari Selawi ke sini saya bilang, itu terserah ente Bib, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya belikan makan, itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak zuhur sampai asar. Dua hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan dzurriyyatur Rasul. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan para muhibbin kaum muslimin ya. Selama ini mereka dibodohi oleh para habaib kaum muslimin. Dan tentu juga dibodohi oleh para kiai yang sudah bekerja sama dengan para habaib. Mereka bisnis kuburan palsu kaum muslimin. Bahkan bisnis kuburan yang dikeramatkan. Kalaupun nggak palsu, kuburannya dikeramatkan. Kemudian dijadikan bisnis kaum muslimin. Kaum muslimin dikeruk uangnya ya, dengan modus untuk modal cari barokah ya. Mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit kaum muslimin untuk tur ziarah wali kaum muslimin. Di sana, di kuburan-kuburan itu kaum muslimin disuruh ngalap barokah, minta ini, minta itu. Bahkan ada yang sampai berzikir di kuburan, ya Rabbana ya Kudus, sahil lana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Mereka minta di kuburan kaum muslimin. Padahal mereka mau berangkat ke kuburan itu sudah mengeluarkan uang berjuta-juta. Ini pak nggak kebodohan yang nyata namanya. Sudahlah uang habis, berbuat kesyirikan lagi kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Ini kebodohan yang nyata kaum muslimin. Mereka nggak sadar kalau mereka ini dibisnis oleh Habib, dibisnis oleh kiai. Ya bayangkan tadi pengakuan Muhyiddin bahwasanya sekali setor uang kotak infak dari kuburan keramat palsu itu, ya 5 karung minimal. 5 karung minimal setor ke Habib Lutfi bin Yahya kaum muslimin. Makanya banyak sekali kuburan-kuburan itu yang kemarin isunya berhembus kaum muslimin ya. Kuburan-kuburan keramat yang katanya itu adalah dari kalangan bin Yahya kaum muslimin ya. Bahkan kuburan-kuburan tertentu itu yang tadinya bukan Habib ya, dihabibkan, dijadikan bin Yahya. Supaya apa? Nanti jadi kuburan keramat. Kalau kuburan keramat nanti bisa dipasang kotak infak. Kalau sudah dipasang kotak infak, maka fulus akan ngalir terus. Makanya sebenarnya kaum muslimin, adanya kuburan-kuburan keramat yang begitu banyak, ya kuburan-kuburan keramat yang palsu, satu orang punya kuburan yang begitu banyak, itu kan sebenarnya ya kita harus curiga kaum muslimin. Kalau kita kritis, kita punya pemikiran yang sehat, kita pasti kritis. Kenapa bisa? Kok satu orang kuburannya ada banyak? Ada apa ini? Dan semuanya diziarahi kaum muslimin, dipasang kotak infak. Ya, akhirnya terbongkar. Ya, sekarang sudah terbongkar kaum muslimin. Ternyata yang seperti itu ada bisnis-bisnis fulusnya. Jadi kalau melihat fenomena-fenomena yang seperti ini, kemudian masih belum sadar juga, itu keterlaluan kaum muslimin. Keterlaluan. Makanya itulah butuhnya ilmu kaum muslimin, supaya kita itu tidak mudah dibohongi oleh orang-orang dengan mengatasnamakan agama, dengan mengatasnamakan barokah. Nggak ada kuburan yang memiliki keutamaan, nggak ada kaum muslimin. Ya, bahkan kuburan Nabi Muhammad SAW pun nggak ada keutamaannya. Jangankan kuburan kaum muslimin, di dunia ini masjid yang dikatakan rumah Allah, itu hanya ada 3 masjid yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid selainnya. Ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Selain dari 3 masjid ini, masjid dimanapun di muka bumi ini, statusnya sama.
nggak punya kelebihan apapun. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, janganlah kalian menempuh perjalanan jauh kecuali menuju ke 3 masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dan ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masjid saja kaum muslimin, di muka bumi ini hanya ada 3 masjid yang memiliki keutamaan. Selain dari 3 masjid itu, statusnya sama. Ya. Sedangkan kuburan, tidak ada sama sekali kuburan yang memiliki keutamaan. Lalu kenapa ada tur ziarah wali, tur ziarah ke kuburan-kuburan keramat? Ya, dan ternyata sebagian dari kuburan tersebut, namanya saja kuburan, ternyata bukan kuburan. Ya, ada yang tempat napak tilas, tapi ditulis kuburan, dipasang kotak infak, di sana ngalap barokah, minta-minta di sana kaum muslimin. Lah kalau seandainya napak tilas itu mengandung barokah, ya, maka di Mekah dan Madinah itu kaum muslimin, berapa banyak tempat yang sudah dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berjalan, duduk, ya. Berapa banyak tempat yang seperti itu. Bahkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bisa jadi di sana itu ya penuh dengan bekas telapak-telapak kaki Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi seandainya yang seperti itu bisa dijadikan tempat untuk ngalap barokah, maka itu aspal-aspal yang ada di Madinah, jalanan-jalanan yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, itu dijadikan tempat ngalap barokah semuanya kaum muslimin. Dicium-cium jalanannya itu. Ya, lantai-lantai Masjidil Haram, Masjid Nabawi dicium-cium, dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Tapi ternyata tidak ada satupun riwayat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka itu mencium-cium bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Ya, kuburan Nabi Muhammad SAW dibangun megah, dibungkus pakai kain kafan, dikasih bunga-bunga, didekorasi seperti kue ulang tahun. Nggak ada kaum muslimin, nggak ada. Nggak ada para sahabat itu mencium-cium nisan kuburan Nabi Muhammad SAW seperti para habaib, ya, mengajarkan kepada muhibbin. Begitu juga seperti yang dilakukan oleh para muhibbin terhadap kuburan-kuburan habaib, kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu kaum muslimin. Mereka mencium-cium kuburan, mencium-cium nisan kuburan tersebut kaum muslimin. Tidak ada para sahabat yang berkelakuan seperti itu kaum muslimin dengan alasan ngalap barokah. Nggak ada kaum muslimin. Jangankan nisan kuburan kaum muslimin, sahabat Umar bin Khattab pun ketika beliau tawaf di Ka'bah, ya, ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Wahai Hajar, sesungguhnya aku mengetahui engkau itu hanyalah sebuah batu. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat." Itu Hajar Aswad kaum muslimin, yang disunahkan untuk mencium. Tapi Umar bin Khattab mengatakan apa? "Wahai Hajar, aku tahu sesungguhnya engkau ini hanyalah sebongkah batu. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Itu Hajar Aswad. Lalu bagaimana dengan kuburan? Ya, mudah-mudahan sampai di sini bisa diambil pelajaran kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.